Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang jurnal yang dipublikasikan oleh Scientific Report tahun 2020 yang berjudul Intermittent Fasting from Dawn to Sunset for 4 consecutive weeks induce anti-cancer dan seterusnya. Jadi artikel ini menyampaikan tentang benefit dari puasa selama 4 minggu berturut-turut dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Ternyata dia punya benefit atau punya manfaat untuk memicu zat-zat anti kanker ya. Tapi bukan itu yang akan saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan tentang satu hal menarik yang mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang, kayak gimana sih definisi atau batasan-batasan seorang itu dia dikatakan punya gangguan metabolik. Nah, di artikel ini disampaikan ya di bagian metodologi ini ada 5 kriteria ya. Jadi disebutkan bahwa ada 5 kriteria seorang itu dia punya seorang dikatakan punya gangguan metabolik ya. Yang pertama adalah diukur dari lingkar abdomennya, lingkar perutnya. Ya. Bagi laki-laki ini tidak boleh lebih dari 102 cm atau 40 inci ya. Dan bagi perempuan ini tidak boleh lebih dari 88 cm ya atau 35 inci. Nah, ini patokan bagi Bapak Ibu semuanya tenaga kesehatan yang ingin mengedukasi pasien-pasien yang dia mengalami obesitas atau overweight, maka patokannya adalah diukur dari uh, lingkar abdomen ya. Bagi laki-laki ini ketika dia kurang dari 102 cm atau 40 inci, maka dia tidak punya tanda-tanda memiliki gangguan metabolik. Tapi ketika lebih dari 102 cm atau 40 inci, maka dia punya tanda-tanda gangguan gangguan metabolik ya. Yang kedua, bagi perempuan ini dilihat dari lingkar abdomen tapi jumlahnya berbeda atau ukurannya berbeda dari laki-laki. Nah, kalau yang laki-laki atau yang perempuan dia 88 cm atau 35 inci. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengedukasi pasien-pasien kita yang ingin diet, maka patokannya adalah dilihat dari lingkar perut ya. Ketika dia lebih dari 102 cm atau sama dengan itu, maka seorang dia punya tanda-tanda metabolik. Nah, ini bagi laki-laki. Bagi perempuan, maka dia 88 cm atau sama dengan itu, maka dia masuk atau dia punya tanda-tanda gangguan metabolik ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan trigliseridnya. Ya, ini pemeriksaan puasa trigliseridnya ini sama atau lebih dari 100 mg per desiliter. Ya. Oleh karena itu, ketika kita memeriksa pasien, ya, kemudian dia minta pemeriksaan trigliserid dan hasilnya adalah sama atau mungkin lebih dari 150 mg per desiliter, maka pasien dia punya tanda-tanda gangguan metabolik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dilihat dari skor low high density lipoprotein atau LDL ya. Ini ketika dia kurang dari 40 berarti dia memiliki tanda-tanda dari gangguan metabolik ya. Ini bagi pria, tapi bagi wanita itu dia kurang dari 50 mg per desiliter seperti itu. Nah, ini tanda ketiga. Jadi tanda pertama tadi adalah dilihat dari lingkar perutnya, tanda kedua adalah dilihat dari hasil pemeriksaan trigliserid ketika pasiennya puasa. Yang ketiga adalah dilihat dari ukuran LDL-nya. Baik laki-laki atau perempuan, dia skornya berbeda. Ya. Yang keempat adalah adanya peningkatan tekanan darah, baik itu sistolik ataupun diastolik ya. Sistoliknya ketika dia lebih tinggi dari 130 atau lebih atau sama dengan itu, kemudian diastoliknya dia 85 ya milimeter Hg atau milimeter merkuri, maka dia dikatakan atau dia punya ciri seorang punya gangguan metabolik ya. Artinya dilihat dari tekanan darahnya. Ketika tekanan darahnya lebih dari 130 per 85 atau sama dengan itu, maka seorang dia dikatakan punya gangguan metaboliknya. Kemudian yang terakhir adalah, atau tanda yang kelima adalah peningkatan hasil pemeriksaan dari gula darah puasa. Ya. Ketika seorang pasien itu dicek, kemudian gula darah puasanya itu adalah lebih dari 100 mg per desiliter, maka bisa dikatakan pasien itu dia punya gangguan
metabolik ya. Nah, ini 5 tanda yang seringkali membingungkan, yang seringkali jadi pertanyaan banyak orang mengenai kesehatan. Gimana sih cara menentukan atau melihat seorang itu dia ada gangguan metabolik atau tidak. Nah, di sini disampaikan. Jadi di jurnal yang berjudul Intermittent Fasting dan seterusnya, ini di bagian metodologi disampaikan tentang 5 tanda atau 5 kriteria seorang pasien itu dia eh, masuk dalam kategori gangguan metabolik atau tidak. Dan demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan kami hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.